Bab 309. Hati Wendy sangat sedih dan sakit saat ini. Makanan indah dari sisa hidupnya pernah ditempatkan pada Geralt sendirian. Tapi tanpa diduga, Geralt mendorongnya ke jurang dengan tangannya sendiri. Apa yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah bahwa Geralt tidak hanya bermain dengan dan meninggalkannya, tetapi bahkan menunjukkan ketidaksukaan yang kuat di depan banyak orang. Ini hampir membuatnya kabur. Menghadapi pertanyaan tangisnya, Geralt berkata dingin dengan ekspresi muram, "Jangan main-main di sini. Normal untuk jatuh cinta dan putus. Apakah ada rasa hormat atau tidak hormat?" Melihat bahwa Wendy membuat masalah kali ini, Charlie melangkah. Ketika Geralt melihat Charlie, wajahnya memucat ketakutan, karena takut Charlie tidak akan puas dengan pemandangan ini, dan dengan cepat menjelaskan, "Mr. Wade, jangan kaget, pelacur tak tahu malu ini. Kamu harus meninggalkan dia," berteriak di sini. Wendy memang tidak menyangka kalau dulu Geralt cukup menyayanginya, tapi sekarang, sikapnya terhadapnya seperti tamparan di wajahnya. Selain itu, Geralt benar-benar mengatakan bahwa dia adalah pelacur yang tidak tahu malu untuk menjilat Charlie. Ini membuatnya merasa sangat kesal. Semua kesabarannya telah benar-benar melampaui batas saat ini, dan dia berteriak histeris, "Apakah kalian secara membabi buta mengaku salah? Hal macam apa Charlie itu? Tapi hanya menantu yang boros. Apa kalian? Setiap orang harus berlutut dan menjilatnya. Mengapa?" Geralt terkejut, menampar wajahnya, dan mengutuk, "Diam, jalang. Jenis burung apa Anda, dan beraninya Anda mengomentari Tuan Wade? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Melihat penghinaan dari cucunya yang berharga, Nyonya Wilson juga sangat tidak puas di hatinya. Dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Tuan Putih, tahan keponakanmu. Jangan terlalu banyak menipu." "Terlalu banyak penipuan?" Solomon White memicingkan mata ke arahnya dan berkata sambil mencibir, "Sejujurnya, jika bukan karena perusahaan Nyonya Wade buka hari ini dan hari ketika dia sangat gembira, saya tidak akan melihat darah. Dengan apa yang dia katakan barusan, saya akan memukul kakinya. Rusak." Setelah selesai berbicara, Solomon White menatap Nyonya Wilson lagi, dan berkata dengan dingin, "Juga, kamu siapa? Biarkan saya menahan keponakan saya. Jangan kira aku tidak tahu, aku memanjakan Harold dan merampas villa yang kuberikan pada Tuan Wade. Itu kamu, penyihir tua. Aku tidak mengganggumu. Saya ingin memberikan wajah Tuan Wade dan Madam Wade. Anda bisa mengatakan satu lagi omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan bertarung denganmu." Nyonya Wilson tua memiliki punggung yang dingin dan kakinya tiba-tiba mulai gemetar. Dia terbiasa mendominasi dalam keluarga Wilson, dan ketika dia keluar dia ingin mengambil postur pelindung, tetapi sekarang dia telah kehilangan kekuasaan. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak kehilangan kekuatannya, di depan Solomon White, dia tidak memenuhi syarat untuk menunjuknya. Jika Solomon White benar-benar akan terburu-buru untuk mengalahkannya sekarang, dia benar-benar tidak mungkin. Nyonya Wilson tua bingung, dan buru-buru berkata, "Putih Nyonya Wilson yang mengkhawatirkannya untuk sementara waktu. Tolong jangan akrab dengan saya." Solomon White memandangnya dengan jijik, dan berkata, "Cepat pergi." Nyonya Wilson tua segera pergi. Namun, Wendy mengalami pukulan berulang kali, dan saat ini telah kehilangan akal sehatnya. Dia tiba-tiba bergegas ke depan Geralt, memeluk Geralt, menangis dan memohon, "Geralt, kenapa kamu begitu acuh tak acuh padaku? Aku selalu mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Tubuh, hatiku, segalanya tentangku adalah milikmu. Mengapa Anda ingin menceraikan saya? Saya mohon, beri saya kesempatan lagi. Oke, mari kita mulai dari awal, oke?" Melihat bahwa dia tiba-tiba melompat dan memeluknya, Geralt buru-buru berjuang, mencoba membebaskan diri, tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Bab 310. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia ditipu oleh orang-orang cacat mental keluarga Wilson dan hampir menyinggung Tuan Wade. Untungnya, Tuan Wade memiliki banyak orang dewasa, jadi dia tidak terus mengincarnya, kalau tidak dia mungkin telah melukai seluruh keluarga kulit putih. Sekarang, apakah Wendy ini masih memiliki wajah untuk menemukannya untuk kembali bersama? Bukankah ini sialan menariknya ke dalam lubang api? Memikirkan hal ini, Geralt mendorong Wendy ke tanah dan menendang perutnya, sambil berteriak, "Wendy, mulai hari ini, Anda akan berguling sejauh yang Anda bisa. Jika Anda terjerat, saya bersumpah kepada Tuhan bahwa saya akan membunuh Anda."
Wendy segera disambar petir, dan seluruh tubuhnya tercengang. Melihat Geralt, tidak ada cara untuk terhubung dengan Geralt yang pernah mencintainya sebelumnya. Meskipun Claire selalu tidak puas dengan Wendy, dia masih sepupunya sendiri. Melihat bahwa dia dihina seperti ini, dia tidak bisa melihatnya. Jadi dia berkata kepada Geralt, "Emer Putih, kau dan Wendy baik. Jika kau menyukainya, meskipun kau tidak bisa menjadi kekasih, kau tidak bisa menjadi musuh, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, Geralt segera membungkuk dengan gentar dan ketakutan. "Nyonya Wade, apa yang Anda ajarkan kepada kami? Itu tidak ditangani dengan benar di bawahnya. Mohon maafkan saya." Wendy tidak menyangka bahwa Geralt akan begitu kejam dan tanpa ampun padanya, namun begitu menghormati Claire. Dia menoleh untuk melihat Claire, tidak hanya dia tidak merasa bersyukur, tapi juga membencinya karena menjadi pemegang saham. Sebuah suara berteriak di dalam hatinya, "Itu adalah Claire, ini BTCH. Menyalahkan ini BTCH karena membuatku memasuki bidang di mana dia sekarang. Seandainya bukan karena ini BTCH, dan ini B suami buangan TCH, dia pasti sudah lama menikah dengan Geralt. Dia bisa saja menjalani kehidupan bahagia Nyonya White sejak lama, dan pada saat yang sama, dia dapat membantu keluarga Wilson ke tingkat yang lebih tinggi, dan seluruh keluarga Wilson tidak akan direduksi menjadi situasi sekarang. Menyalahkan MU. Menyalahkan MU. Menyalahkan MU. Dasar jalang." Memikirkan hal ini, Wendy dengan rambut acak-acakan melompat tiba-tiba, dan tiba-tiba mencubit Claire dengan penuh kebencian. "Jalang. Aku mencekikmu. Kaulah yang membunuhku. Aku ini mencekikmu." Melihatnya tiba-tiba berjalan ke arahnya, mata Claire menjadi merah darah, dan dia terkejut dan buru-buru bersembunyi kembali. Wajah Charlie dingin, dan dia akan menembak Wendy, tetapi melihat bahwa Tuan Orvel sudah bergegas keluar saat ini, menampar wajah Wendy dengan keras, dan menamparnya ke tanah. Tuan Orvel sangat marah, dan berkata, "Siapa Anda? Anda bahkan berani mengalahkan Madam Wade. Aku akan membunuhmu sekarang." Saat berbicara, Tuan Orvel menyapa dari belakang, "Kemarilah, keluarkan wanita jalang ini yang telah menyinggung Nyonya Wade, dan bunuh dia dulu." Begitu kata-kata Emer Orvel jatuh, dua pria kekar berbaju hitam segera berlari keluar dari belakang, menarik Wendy, dan menyeretnya keluar. Noah Wilson buru-buru menghampiri, memohon, "Gadis kecil itu bodoh, maafkan dia. Niat membunuh di mata Emer Orvel adalah vertikal dan horizontal, kamu ini apa? Tidak ada lagi kicauan, aku akan membunuhmu juga."